Saudaraku, yang paling menyakitkan bagi kita adalah kalau kita ada yang mendengki. Pendengki adalah orang yang tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat dan suka melihat orang lain mendapat musibah. Tetapi kalau kita tahu rahasianya, sebetulnya kedengkian orang kepada kita tidak akan mencelakakan kita, karena setiap ketentuan sudah diatur oleh Allah. Kedengkian orang kepada kita sebetulnya menjadi ladang amal bagi kita. Ingat, orang tidak pernah mendengki kepada orang yang gagal. Orang dengki kepada orang yang sukses. Kalau kita didengki, itu adalah indikasi bahwa kita sedang merintis kesuksesan. Orang yang mendengki adalah orang yang merugikan dirinya sendiri, sehingga kita tidak perlu ladeni dengan perilaku yang hina. Justru dengan kedengkian mereka yang selalu berupaya berpikir jelek kepada kita, menjadi bahan evaluasi bagi kita, menjadi ladang pahala bersabar untuk menyikapinya, bahkan menjadi ladang kemuliaan bagi kita jikalau kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Percayalah, sehebat apapun yang dilakukan oleh seseorang kepada kita, tidak akan menimpa kepada kita kecuali yang ditetapkan Allah. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan menimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Seseorang hanya akan mendapatkan dari yang dia lakukan. Orang bisa berbuat buruk dan kita harus berbuat yang baik, dan kebaikan itulah yang akan kembali kepada kita. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan insya Allah ya, sehingga kita bisa bersama-sama bersuah dalam program spesial kajian Kitab Tafsir Ibnu Katsir, Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda. Dan kita bersua dalam program spesial yang insya Allah hadir setiap hari Rabu, Mitra Pas, dari pukul 17.00 hingga nanti maghrib tiba. Tentunya kajian Kitab Tafsir Ibnu Katsir ini bisa Anda simak baik melalui radio portable atau fanpage kami Radio Pas FM 42, karena kami juga live menggunakan audio visual di sana. Nah, Anda juga bisa komentar, Anda bisa bertanya melalui fanpage tersebut ya. Selama siaran ini bisa Anda simak dimanapun Anda berada. Ketika Anda connect dengan internet, maka Anda bisa mengaksesnya dan Anda bisa putar ulang ketika suatu saat Anda ingin mendengarkannya kembali. Dan SMS WhatsApp masih juga saya tunggu. Anda bisa bergabung di 085277999101. Saya tunggu untuk di sesi interaktif nanti. Dan juga untuk teleponnya di 0295385877. Dan dalam kesempatan sore kali ini kita sudah sampai pada surat Al-Hajj ayat 8, Trapas. Dan sore kali ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Khaliq Syafi MPD Al-Hafidh, pengasuh pondok pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Mitra Pas FM, pendengar setia Radio Pas FM Pati dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan juga sahabat saya Mas Ari yang selalu senantiasa bersama-sama mendampingi kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga apa saja yang telah kita curahkan, kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya dan memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hajj ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Thaniya itfihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yawmal qiyamati azabal hariq. Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bizallamin lil 'abid. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma dzakara ta'ala halat dhalalatil juhal al-muqalladin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang perilaku dhalal, perilaku kesesatan dan kebodohan orang-orang yang selalu berada di jalan yang sesat, dengan menjelaskan ayat wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wa yattabi kulla syaitanin marid wala huda wala kitabim munir. Dzakara fi hadhihi halid da'ati ila ad-dhalali min ru'usil kufri wal bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perilaku orang-orang kafir yang mereka tersesat dari jalan Allah. Mereka adalah para pimpinan-pimpinan orang-orang kafir, mereka ahli berbuat bid'ah. Mereka melakukan bantahan-bantahan kepada Allah bila aqlin sahih, dengan tanpa pemikiran yang benar. Saniyah itfihi qala Ibnu Abbas wa ghairuhu mustakbidina anil haq. Saniyah itfihi artinya mereka membantah bantahan-bantahannya tanpa kejelasan yang benar, tanpa pemikiran yang cerdas, dan mereka melakukannya dengan mustakbirin anil haq. Mereka sombong. Sombong itu mempunyai dua kriteria. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Sebagaimana iblis alaihi laknah ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, ia melakukan dua hal. Pertama, menolak dengan mengucapkan aba. Terus kemudian ia juga merendahkan Nabi Adam dengan menggunakan kalimat wa ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi ketika ada dua unsur ini, maka pengertian dari sombong akan terpenuhi, yaitu pertama menolak kebenaran, dan yang kedua merendahkan orang lain. Saniyah itfihi, ini sama sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kemudian ayat yang lain, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawa ru'usahum. Ketika diucapkan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik
untuk cepat-cepat memohon ampun kepada Allah, lawaw ru'usahum, mereka memalingkan kepalanya. Liyudilla an sabilillah. Qala ba'dhum hadhihi lamul aqibah li'annahu qad la yaksudu dzalik. Sebagian mufassirin mengatakan lamnya ini adalah lam aqibah. Wa yahtamilu an takuna lam ta'lil, dan juga termasuk ini juga lam ta'lil, menjelaskan supaya, untuknya, liyudilla an sabilillah. Mereka melakukan perbuatan seperti itu karena ia mempunyai visi misi ingin menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Lahu fid dunya khizzu wa huwa al-ihanah wa dillu. Orang-orang yang demikian itu di dunianya akan mendapatkan ihanah, kehinaan, akan mendapatkan kemurkaan Allah. Kama qala annahu lama istakbar an ayatillah laqahullahu mudillati fid dunya wa aqibatu fiha qabla al-akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat sombong dengan dakwah, sombong dengan ayat-ayat Allah. Allah memberikan ancamannya akan menghinakannya di dunia dan akan memberikan siksaan yang pedih kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Wa nudhiquhu yaumal qiyamati adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat yadak. Ay yuqalu lahu hadza taqri'an wa tawbihan. Ayat ini menerangkan tentang ancaman Allah berupa adab yang datang secara tiba-tiba, mengagetkan. Dan juga ayat ini adalah taubihan, untuk melemahkan, merendahkan orang-orang kafir. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, tetapi hambanya sendirilah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan syariat-syariatnya kepada para rasulnya, kemudian diteruskan oleh para ulama, al-ulama warasatul anbiya, meneruskan jalan dakwah, mengajak manusia untuk di dalam jalan yang benar, mengajak manusia menjalankan syariat. Apa yang menjadi perintah Rasul lakukan, apa yang menjadi larangannya tinggalkan. Tetapi kenyataannya manusia, kebanyakan dari mereka berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan tidak mengikuti seruan ulama. Dengan apa? Dengan tidak mengindahkan syariat-syariat Rasul. Menganggap apa yang disampaikan para ulama adalah hal yang kuno. Menganggap apa yang disampaikan oleh para rasul ini adalah sebuah dusta, maka orang-orang seperti ini sebenarnya telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri karena menjadikan dirinya, menjerumuskan dirinya ke dalam siksaan Allah yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun idma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harf. Qala Mujahid wa Qatadah wa ghairuha ala harf ala syak. Maksudnya sebagian dari manusia itu ada yang beribadah kepada Allah dengan keraguan-raguan. Harf ini adalah makna aslinya tepi, sebagaimana dalam ucapan orang Arab, harful jabali berarti tepi gunung, ay torfuha berarti tepinya. Di dalam ayat ini harf artinya adalah keraguan-raguan. Ibarat orang yang mau berenang di sungai, dia masih ragu, maka dia akan berada di pinggir. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang datang di Madinah, kemudian berbaiat dan menyatakan masuk Islam. Kemudian ia mempunyai keyakinan, jika agama ini benar, maka istri saya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan unta saya akan beranak pinak. Ini adalah ucapan orang yang ragu. Jadi ketika ia mendapatkan apa yang ia inginkan dari agama,
ia akan merasa senang. Tetapi jika ada suatu hal dalam agama yang menjadikan kerugian pada dirinya, kerugian pada kepentingannya, maka dia akan minggir, maka dia akan kecewa dengan agama. Ini adalah gambaran orang-orang yang ragu ketika beribadah kepada Allah. Maka dengan demikian kita jangan berbuat seperti itu. Jadi agama ini kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kita masuk di dalam agama Islam secara kafah. Al-inqiyat wa taslim, at-taslim wal inqiyat. Kita harus yakin, meyakini dan memasrahkan diri kita kepada syariat. Apapun, suka atau tidak suka, agama telah mengatur jalan hidup kita dan kita wajib untuk patuh kepadanya. Jangan ikuti sebagaimana yang dicontohkan di dalam sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga ada sebuah cerita zaman Nabi, ada seorang Arabi, orang Arab yang menyatakan diri masuk Islam. Kemudian ia mempunyai sebuah keyakinan, mempunyai sebuah ta'alluq di dalam hatinya. Kalau setelah saya bersyahadat, kemudian saya kembali ke kampung saya, kemudian di sana tanah-tanah akan subur, tanduran-tanduran saya, tanaman-tanaman akan berbuah, maka saya akan senang dengan agama ini. Tetapi nanti jika setelah saya memeluk agama Islam dan ternyata kemarau panjang, maka berarti agama ini agama yang buruk. Bukan seperti itu. Apapun yang kita hadapi, apapun rintangannya, suka atau tidak suka, apapun yang kita hadapi setelah kita berpegang teguh, maka kita wajib sabar dan selalu husnudzon kepada Allah. Jawabannya adalah S2. Ketika kita mendapat kebahagiaan, kita syukur. Ketika kita mendapatkan kesedihan, kita sabar. Ini yang akan menjadikan keimanan kita menjadi tebal, menjadi yakin seyakin-yakinnya. Kemudian kita akan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pendengar setia Radio Pas FM Pati yang dirahmati Allah, penjelasan tentang ayat 8 sampai ayat ke-11. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada sahabat saya Mas Ari untuk dipandu dialog interaktif. Terima kasih. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung sore kali ini, silakan bisa telepon lewat 02955385877 untuk berdiskusi, ataupun melalui WhatsApp boleh ya. Anda bisa bergabung, kirim suara juga boleh Mitra Pas. Kalau Anda mungkin ada satu kondisi Anda tidak memungkinkan untuk mengetik tulisan Anda, silakan bisa berkirim suara atau teks Anda melalui WhatsApp di 085-277-999-101. Sementara untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan melalui 02953858877. Fanspage Anda bisa komentarin juga di Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas, dan bisa Anda bagikan ke ikhwan Anda yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Mas Marzuki ini menanyakan tentang Ustadz, fikihnya manusia dan jin apakah sama? Mengingatkan mereka juga sholat dan segala macam, dan tentu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya, dan juga kepada Kanjeng Nabi. Mengingat ada keterangan makanan jin ini juga adalah tulang belulang, ada sisa makanan manusia, kemudian ada yang menulis juga kotoran dan sebagainya. Lah kalau di manusia najis, bagaimana di bangsa jin? Apakah mereka juga nyembelih hewan dengan membaca Bismillah ataukah bagaimana? Karena di sana kan ada kerajaan, pasti dong ada pesta-pesta. Mohon pencerahannya Ustaz. Monggo. Terima kasih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah sebuah instrumen yang jelas bahwa jin juga mempunyai kewajiban sebagaimana kita manusia. Bahkan kemarin ketika saya umroh itu sempat berkunjung di Masjid Jin ya. Di sana itu Nabi pernah didatangi oleh sekelompok jin dan bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, apakah betul engkau ini adalah utusan Allah?" Nabi Muhammad menjawab, "Iya." "Kalau memang betul, coba pohon-pohon yang ada di jauh sana engkau panggil supaya bisa mendekat." Kemudian Nabi melambaikan tangannya kepada pohon-pohon yang jauh, kemudian berkumpul dan membentuk sebuah masjid, dan sekelompok jin yang ada di situ menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad, dan sampai sekarang masjid itu disebut sebagai Masjid Jin. Apa artinya? Berarti jin juga mempunyai beban taklifi, menjalankan syariat sebagaimana kita manusia, sebagai umat Nabi Muhammad juga sebagaimana kita. Mengenai makanannya,
Ini kita harus membedakan. Ada dua kelompok jin. Ada jin muslim yang beriman dan juga banyak dari mereka yang kafir. Diterangkan dalam kitab-kitab para ulama, jin-jin muslim mereka itu makan dengan tulang-tulang. Ini sebagaimana di dalam kitab Fathul Qorib atau di dalam hasyiahnya dijelaskan bahwa ada larangan bagi seorang muslim cebok menggunakan tulang. Karena tulang-tulang dari hewan yang disembelih dengan menggunakan asma Allah, ini adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Sedangkan jin-jin yang kafir, mereka ini makanannya kotoran. Ya sebagaimana manusia lah. Manusia kalau yang muslim ya makannya yang halal-halal, daging sapi, kambing. Kalau manusia yang kafir, mohon maaf, mereka juga bisa bergabung dan Anda bisa memberikan linknya kepada ikhwan Anda untuk bersama-sama bergabung. Kemudian yang sudah masuk melalui WhatsApp di 08527799999101 masih juga kami urai sambil menunggu yang SMS juga Mitra Pas yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Mas Brondon, tulisnya Mas Brondon tua di Tayu. Begini Ustadz menanyakan bedanya sunnah dan wajib, mohon penjelasannya. Iya, sunnah dan wajib, mohon penjelasannya. Monggo Ustadz, ini kaitan dengan fikih lagi nih, monggo. Ya, jadi wajib itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib adalah suatu pekerjaan perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Sunnah adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Suatu amalan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat ancaman siksa. Kadang-kadang berbicara sunnah itu ada dua kategori. Ini sunnah dalam hukum syara atau sunnah Rasulullah. Kalau sunnah Rasulullah ya melingkupi perbuatan, ucapan, ketetapan dari Rasulullah. Karena hukum ini kan dibagi tiga. Ada hukum syara. Hukum syara itu adalah al-hukmu yata'alaku bi af'alil mukallaf. Hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ada wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Terus nanti ulama melengkapi dengan khilaful aula. Kemudian ada hukum adat. Hukum adat itu hukum yang menjadi kebiasaan. Sebagaimana kita terkena api, merasa panas, kita lapar ketika tidak makan. Hukum adat. Hukum yang menjadi kebiasaan. Meskipun hukum adat ini ada pengecualian, sebagaimana api yang bersifat membakar tapi tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Bagaimana hukum adat yang pisau ini bisa memotong tapi tidak bisa memotong lahir Nabi Ismail. Kemudian juga ada hukum akli. Hukum akli ini dalam literatur ilmu kalam ya. Ada wajib, juga ada pengertian wajib antara hukum yang hukum akal dan wajib yang dalam hukum syara itu berbeda. Kalau di dalam hukum akal wajib itu sesuatu yang pasti terjadi, seperti suatu benda ini ketika saya jatuhkan ini pasti jatuh. Ini pengertian wajib di dalam hukum akli, sebagaimana sifat wajib bagi Allah ada wujud, kita bakok dan sampai 20. Ini penjelasan secara literatur ilmu kalam. Demikian Mas. Baik, demikian Mas Brandon tua yang ada di Tayu cukup jelas nggih. Kalau misalkan ada beberapa yang ditanyakan kembali bisa SMS ulang atau WhatsApp boleh di 08527799999101 masih terus kami pantau Mitra Pas, atau line telepon juga bisa Anda manfaatkan ya di 0295385877. Yang sudah bergabung kembali dari Mas Jain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, zaman Kanjeng Nabi saja dibantah, artinya bantah-bantahan atau membantah, menyangkal dan apalah itu namanya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah umat sekarang sesama muslim juga membantah, muslim juga non-muslim juga bantah-bantahan seperti yang tadi disampaikan. Kemudian bagaimana kita membantah yang cantik sesuai dengan ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, dari Mas Jain. Mohon pencerahannya Ustaz. Oke, terima kasih. Bantah membantah, saling debat mendapat adalah sifat alamiah dari manusia. Jadi manusia itu pasti akan mengeluarkan sebuah argumen ketika menghadapi sesuatu yang tidak pas dengan pikirannya. Begitu juga ketika kita menyampaikan dakwah, pasti di
di dalam ajakan dakwah ini ada bantah-bantahan. Kemudian bagaimana cara kita menanggapinya dengan hikmah? Wajadilhum billati ya ahsan. Pertama, gunakan kalimat yang sopan, yang lembut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw falyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik atau lebih baik diam. Maka di dalam berdebat tentunya jangan ada caci maki, jangan ada marah-marah. Gunakan dengan kalimat yang baik. Yang kedua, gunakan literasi yang jelas, menggunakan referensi dari hasil literatur kita. Maka di dalam sebelum kita diskusi, sebelum kita seminar sarasehan, wajib hukumnya untuk mempunyai literatur yang banyak. Bacaan-bacaan mulai dari kitab-kitab para ulama, atau mungkin karena kemampuan keterbatasan kita tidak mampu dengan bahasa Arab, sekarang banyak sekali yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, atau ulama-ulama kontemporer dengan pendapat-pendapatnya juga, yang pendapat-pendapat ulama kontemporer yang menggunakan rujukan ulama-ulama salaf juga banyak. Kemudian yang ketiga, usahakan ketika kita berdebat itu dengan hati, jangan dengan pikiran. Artinya dengan hati itu kita tulus ikhlas, tidak ada kepentingan dalam kita menyampaikan sesuatu. Ini akan berdampak. Seseorang yang berbicara dari hati itu akan lebih enak didengar dan lebih bisa, karena respon antara hati nurani ini ada keterkaitan. Manusia bukan hanya makhluk yang berakal, tapi manusia adalah makhluk yang bernurani. Kalau kita berbicara dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah lebih mudah diterima. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kelancaran di dalam berdakwah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Demikian. Baik, untuk Anda Mitra Pas, masih ada beberapa menit lagi bisa Anda manfaatkan. Monggo Anda bisa bergabung melalui 0295385877. Masih terus kami pantau Mitra Pas. SMS, WhatsApp juga boleh ya. Anda bisa kirim teks ataupun juga suara Anda di 085277999101 dan komentar di fanspage Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung di fanspage matur suwun untuk Mas Ahmad Nurul Absori dan Mbak Siti Halimah, selamat sore sudah bergabung. Kemudian juga untuk rekan-rekan yang lain. Nah, kalau misalkan tadi ketinggalan, nanti bisa diputar ulang ya ketika acara ini selesai, dan linknya bisa Anda kirim ke iwan Anda. Yang kembali bergabung, coba kami uraikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi disampaikan juga bahwa Allah berhak untuk menyesatkan si A, si B, dan seterusnya. Nah, ini juga membuat kita takut, Ustadz, kalau misalkan dipilih sebagai orang yang disesatkan dari hamba Allah. Mohon pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Sebagaimana dalam hadis ya, takdir sudah pasti, tinta takdir sudah kering, apapun tentang kita sudah dituliskan. Akan tetapi kita sebagai manusia tidak pernah mengerti apa takdir kita, karena takdir adalah rahasia. Oleh karena takdir bersifat rahasia, wajib hukumnya bagi manusia untuk berikhtiar menjadi perilaku yang terbaik. Setelah kita beribadah dengan baik, bermuamalah dengan benar, bermuasyarah dengan santun, maka jangan sampai ada satu titik pun di hati kita untuk merasa aman dari siksa Allah. Jangan ada satu titik pun di hati kita untuk takabur, merasa kita telah segala-galanya, karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hayat. Dalam hadis yang kemarin saya bacakan, ada seseorang yang saking baiknya sehingga seakan-akan antara dia dan surga hanya jarak 1 dhira', tapi ketentuan Allah dia adalah ahlun nar, maka di kemudian hari ia akan melakukan perbuatan ahli neraka dan ia akan masuk ke dalam neraka. Dan juga ada satu orang yang saking buruknya sehingga ia sudah sangat dekat dengan neraka, tapi takdir mengatakan dia adalah ahlul jannah, maka di kemudian hari ia akan bertobat, melakukan perbuatan ahlul jannah dan akan masuk surga. Maka beribadah, beramal, berusaha, jangan merasa aman, jangan takabur, tetap berdoa, rendahkan hati, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz, monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, semoga Engkau
Engkau teguhkan hati kita agar selalu berada di agamamu, agar selalu pada ketaatanmu ya Allah. Dan teguhkan hati kita untuk mencintai nabimu, mencintai syariatmu ya Allah. Ya Allah, hindari sifat takabur dari hati kami, buang jauh-jauh sifat takabur dari kami, selamatkan keluarga kami dari panasnya api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir insya Allah bisa selalu Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat isya. Saat sholat maghrib